Nah, sahabat Laksana, kali ini dalam Laksana jalan-jalan, saya berada di satu sudut kota Jogja, di Jalan Jogokarian. Nah, tapi seperti biasa, kalau Laksana jalan-jalan itu kita nggak jauh-jauh dari kunjungan ke garasi bis. Nah, kita mau kemana? Yuk, kita nyebrang ke sana. Nah, sahabat Laksana, saat ini saya ada di dalam garasinya PO Karya Jasa, salah satu pelanggan setia Laksana yang ada di kota Jogja. Mayoritas semua unitnya itu buatan Laksana. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini ada unit Golden Dragon. Golden Dragon sasisnya pendek, bodinya lebar, bannya juga besar. Tapi dia masuknya apa ini? Bisnya medium apa gede? Kalau dibilang medium kok gede, kalau dibilang gede kok kecil dan pendek. Nah, ini bis Golden Dragon yang pernah baru. Nah, semakin kita jalan ke sana, ini bisnya tertata dari legasi lama ke legasi limited edition ke legasi SR1. Terus makin mundur ke sana, ini di sebelah kiri saya ini deretan SR2. Sementara di belakangnya ini, di sebelah kanan saya, legasi SR1. Sampai sana nanti depan sana ada SR1 all new. Dan semua unitnya Karya Jasa ini juga mengikuti tren zaman dengan warna-warna yang berbeda. Nah, ini halaman utamanya. Di sana terparkir yang terbaru, legasi SR2 HD Prime yang teman-teman kenal dengan S-Series. Itu terparkir di sebelah sini. Sedangkan di sebelah sana, di dekat pintu masuk, saya tadi masuk, itu terjajar bis-bis medium long dengan model Turista all new. Nah, sahabat Laksana, kali ini saya sudah bersama dengan yang empunya PO Karya Jasa. Nah, di masa pandemi ini kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi kita sama Pak Wibi jaraknya jauh-jauhan dan di bawah sinar matahari. Gitu. Selamat siang Pak Wibi. Ya, siang juga. Ya, terima sama-sama. kasih waktunya Pak Wibi untuk Laksana Bus. Ya, Pak Wibi, sambil ngobrol-ngobrol, sambil berjemur, mungkin bisa diceritakan Pak Wibi kepada sahabat Laksana tentang sejarahnya Karya Jasa ini dulu berawalnya bagaimana? Apa yang mengawali Pak Wibi terjun ke dunia bis pariwisata? Pada tahun 1994 saya punya bis pariwisata satu buah. Itu pun bekas. Kemudian saya berusaha bis pariwisata di Jogja ini waktu tahun itu ditertawakan. Kenapa bisa ditertawakan? Karena di Jogja tidak ada yang namanya bis pariwisata. Padahal semua tempat kunjungan wisata ya Pak? Ya, dulu wisata. belum ada bis yang spesial untuk wisata. Kemudian kita jalan usaha terus sampai tahun 2004 saya masih hanya mampu beli bis bekas. Kemudian tahun 2004 saya bisa beli bis baru dengan karoseri Laksana hingga saat ini semua bis saya dengan karoseri Laksana. Wah, luar biasa sekali sahabat Laksana. Jadi dari tahun 94 ke 2004 itu baru bisa beli bis baru ya Pak Wibi ya. Dan sejak saat itu juga Pak Wibi dengan Karya Jasa ini mempercayakan pembuatan bis itu kepada Laksana. Terima kasih sekali Pak Wibi. Dan untuk sekarang ini berapa banyak unit yang sudah dioperasionalkan oleh Pak Wibi di Karya Jasa ini Pak? 130. 130. Ini terbagi dalam beberapa garasi atau garasinya cuma ini Pak Wibi? Garasinya ada 3. Ada 3. Ya. Salah satunya garasi yang paling utama di sini karena kantor pemasaran kita berada di garasi ini. Ya, itu. Nah, kiat-kiatnya Pak Wibi untuk menjalankan bisnis pariwisata
hingga sampai 130 unit ini tadi Pak ya. Itu bagaimana Pak? Satu, kita harus jujur kepada konsumen dan pelayanan yang baik. Ya. Selain itu, kita juga harus jujur dan bertanggung jawab kepada semua supplier kita sehingga dia bisa membantu laju pertumbuhan ekspansi dari perusahaan saya. Jadi intinya kepercayaan dari berbagai pihak ya Pak Wibi. Ya, jadi kita membangun image terpercaya ke semuanya, termasuk kepada karyawan pun kita juga tidak boleh menipu. Misalnya ongkos 2 juta kita terus ngomong ongkosnya cuma 1,5 juta biar komisi mereka kecil. Nah, itu juga tidak berlaku bagi kita. Jadi saling menguntungkan ya Pak Wibi ya. Penggunanya untung, karyawannya untung, yang usaha juga untung. Nah, seperti itu ya. Ya, termasuk konsumen itu andai kata dia nyewa bis baru, ya kita kirim bis baru. Kalau dia nyewa bis lama, ya kita kirim bis lama. Tidak waktu lihat dikasih contoh bis baru, nanti yang datang bisnya lama gitu. Berarti ini kalau sewa bisa menyesuaikan budget Pak Wibi. Misalnya kalau ya budgetnya sekian, bisnya seperti ini. Oh iya. Budgetnya sekian, bisnya yang seperti itu. Iya, di sini ada 9 grade kita. Wah, 9 grade. Kalau mau sewa di sini ada 9 grade, menyesuaikan budget Anda. Bisa dijelaskan Pak Wibi, kayak apa aja itu Pak Wibi? Ya, grade itu dibagi bis besar, medium, dan mikrobis. Terus dari semuanya bis itu ada grade lagi, bis baru dan tidak baru. Dan ada satu kelompok lagi tapi sekarang sudah tidak dijalankan, bis tua. Bis tua. Ya, sekarang sudah tidak jalan. Tidak jalan karena tidak ada permintaan atau memang karena pembatasan usia tadi Pak Wibi? Pembatasan usia dari Departemen Perhubungan. Ya. Nah Pak Wibi, ini saya lihat dari karya jasa itu kan ada yang menarik. Jadi dulu itu karya jasa itu identik, ikonik dengan stripping yang seperti itu Pak Wibi. Stripping yang orang itu seperti apa? Cewek rambutnya tergerai gitu ya Pak Wibi. Ya itu memang bagaimana gambar itu memang agak abstrak. Ya. Kalau seorang laki-laki melihat, dia berkata bahwa itu cewek. Seorang cewek. Tapi kalau cewek melihat, dia adalah seorang laki-laki. Laki-laki gondrong. Ya. Rambutnya tergerai. Ya, kita ganti dengan desain yang akrobatik. Maksudnya yang atletik. Bukan ya, akrobatik, maaf saya keliru, atletik itu ya dengan harapan biar lebih ada pergantian suasana. Tidak seperti itu terus nanti dikira bisnya tidak ganti-ganti. Nah kalau yang abstrak itu sendiri itu diterapkan dari tahun berapa Pak? 1994. 94 berarti dari awal dulu sudah stripnya gambar ya, abstrak itu tadi. Sampai 2015. Sampai 2015, kemudian 2015 saya ingat itu mulai berganti ke gambar yang soccer ya Pak ya. Iya. Main bola. Ada yang sepak bola, ada yang sedang lari gitu. Ya. Lari gitu. Jadi supaya mungkin karya jasa harapannya Pak Wibi semakin berlari, semakin energik gitu mungkin ya Pak Wibi ya. Ya, harapannya. Nah ya, kan dari stripping itu kan juga ada filosofinya seperti itu harapannya Pak Wibi. Nah, ini ngomong-ngomong dalam kondisi pandemi seperti ini Pak Wibi, ini juga terjadi mungkin selama saya jalan-jalan ke berbagai garasi bis itu juga pada terparkir seperti ini. Nah, kondisi bisnis dalam masa pandemi ini di tempat Pak Wibi bagaimana Pak? Kita Sabtu Minggu bisa jalan 4-5 bis. Wah itu masih luar biasa sekali Pak Wibi. Hari-hari biasa mungkin hanya 1, 2, paling banyak 3. Nah di hari biasa saja masih bisa ada sewa ya Pak Wibi ya. Kalau di akhir pekan bisa 3-4 bis. Itu akhir pekan 5-6 malah. Oh 5-6 malah.
Nah, ini berarti luar biasa. Tapi harganya juga diskon 25%. Wah gitu. Ini berlaku sampai kapan Pak Wibi? 25%. Jadi kan nanti bisa kita sampaikan ke sahabat Laksana ini nanti weekend ini mau pada bikin open trip kan sekarang lagi teman-teman Bismania khususnya itu kan lagi pada sering bikin open trip, barangkali nanti pakai ya unitnya Karya Jasa. Nah ini diskonnya sampai kapan Pak Wibi? Untuk rombongan apa? Ya kalau barangkali nanti ada yang mau sewa gitu Pak. Oh ya sama toh. Gitu. Oh itu sampai saat ini hanya dibatasi sampai September, sampai kemudian mungkin juga Oktober. Ya. Itu. Ya. Jadi ini salah satu kiatnya Pak Wibi dalam menghadapi pandemi ini biar unit tetap jalan, usaha tetap jalan, dan krunya juga tetap bisa gelinding ya Pak ya, tetap berkarya gitu ya Pak Wibi. Ya tidak semua. Gitu lah, makanya kan ya. trik-triknya untuk tetap menjalankan usahanya gitu Pak Wibi ya. Nah harapannya Pak Wibi sendiri dalam masa pandemi ini, atau bahkan mungkin Pak Wibi punya pesan-pesan kepada sesama pengusaha bis dan juga kepada para pengguna bis dalam menghadapi masa pandemi ini bagaimana Pak Wibi? Kalau pandemi COVID ini kita tidak bisa berbuat lebih banyak untuk mengatasinya. Ya. Tapi saya hanya melihat pengusaha bis ini dari waktu-waktu akan terjadi seleksi alam. Yang mampu ya masih bertahan sampai di akhir COVID. Yang tidak mampu mungkin sudah rontok di tengah jalan. Nah, mampu dan tidak mampunya ini dalam artian yang bagaimana Pak Wibi? Apakah soal kreativitas dalam mengembangkan usahanya atau seperti apa gitu? Karena 95% atau boleh dikata 99% pengusaha itu beli bis utang ke bank atau hutang ke leasing. Ya. Ya, kalau dia tidak kuat bayar kan rontok di tengah jalan. Ya. Nah, barangkali ada inspirasi dari Pak Wibi gitu untuk bisa menyemangati teman-teman yang lain itu bagaimana itu? Jual aset lain untuk mempertahankan PO-nya. Jual aset lain gitu. Pokoknya tetap supaya bisa tetap hidup gitu ya Pak Wibi. Ya, tetap bisa bayar angsuran dari bank atau leasing. Nah, kalau dalam masa pandemi ini tadi seperti Pak Wibi bilang, kalau di weekend itu bahkan bisa sampai 5-6 unit itu bisa jalan. Sedangkan kalau di hari-hari biasa itu 1-3 unit ya Pak Wibi. Ya. Dalam melayani penumpang itu protokol kesehatan tetap dijalankan Pak Wibi? Ya. Tetap biasa Pak Wibi. Pengukur suhu itu pasti. Pengukur suhu, pemugan itu pasti. Ya. Terus dianjurkan harus memakai masker selama di dalam bis. Ya. Jarak duduk juga harus ada spelling jarak ya, 1. Terus sebelumnya bis ini desinfektan dulu, dan setelah selesai pun kita desinfektan lagi. Disediakan hand sanitizer juga Pak di dalam bis Pak? Dianjurkan untuk membawa sendiri. Membawa sendiri. Ya, karena hand sanitizer tadi kalau untuk bersama jadi tidak sehat lagi. Karena dipegang oleh semua orang. Nah gitu, jadi kalau sewa bisnya Karya Jasa dalam masa pandemi ini nggak perlu khawatir, karena bisnya ini selalu didisinfektan sebelum dan sesudah pemakaian. Nah, dan juga disarankan pada sahabat Laksana dan semua pengguna bis untuk membawa alat-alat protokol kesehatan seperti gunakan masker, hand sanitizer-nya sendiri seperti tadi bilang Pak Wibi, kalau nanti rame-rame jadi nggak sehat juga kan, seperti itu. Dan juga pastikan bahwa di dalam bis itu duduknya juga diatur berjarak seperti kita duduk ini Pak Wibi ya. Iya. Ya. Nah itu makanya jangan ragu-ragu untuk tetap menggunakan jasa bis, karena naik bis itu tetap nyaman, tetap aman. Ayo kita naik bis lagi. Begitu ya Pak Wibi ya. Iya. Kita mulai dari staf Laksana dulu, tur ke Jogja. Nah, itu. Nah, dengan ongkos free. Nah, terima kasih sekali Pak Wibi. Kita malah dikasih ongkos free pada ikut
tripnya Laksana. Oke, terima kasih sekali Ya, Pak Wibi. sama-sama. Ya. Lain kesempatan kita bertemu lagi. Terima kasih atas kepercayaan pada Laksana. Ya, sama-sama. Sampai jumpa sahabat Laksana di Laksana jalan-jalan berikutnya. See you.